أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sedang majelis kajian siang majelis taklim Nurul Hidayah di Masjid Nurul Hidayah Brawijaya yang semoga Allah berikan keberkahan dunia dan akhirat. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Diri ini berwasiat buat diri pribadi dan jamaah sekalian untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Baiklah jamaah, berbagi tempat jadi ini. Ya, kita lanjutkan kajian kita berkait dengan apa yang kita rencanakan, bahwa pada hari ini kita membahas sebuah bahasan yang bagus banget ini. Bahasan yang berjudul apalagi yang kau tunggu gitu. Apalagi yang kau tunggu, ya kau yang tahu apa yang kau tunggu. Ya tentu maksud apalagi yang kau tunggu ini jangan membuang-buang waktu lah. Karena kalau dibukakan pintu kubur setiap kita berulang tahun, setiap tahun orang nggak ada yang tersenyum ketika dia melakukan kegiatan ulang tahunan gitu. Kenapa? Karena memang waktu kita makin mendekat bukan makin menjauh. Kesempatan berbuat baik ini semakin sedikit bukan semakin banyak. Sehingga kalau boleh jujur, kita ini butuh keteguhan dalam hati kita untuk menegakkan syariat Islam. Karena maju mundur kita ini kan karena pemahaman Islam kita yang tidak benar. Ya, orang kalau tahu Allah dengan benar, dia akan bertawakal. Karena dia tahu mendekatkan diri ke Allah merupakan sebuah pintu solusi. Tapi kalau orang yang tidak kenal Allah, maju mundur, ya, entah apa yang dia tunggu. Padahal kalau boleh jujur, dia berlari menuju ke lubang kuburnya sendiri. Tentang supaya kita ini selalu memiliki keteguhan dalam syariat Islam, sehingga gak ada lagi yang alasan menunda kebaikan yang mesti kita lakukan gitu. Nasihat tersebut ulama mengumpulkan di beberapa hal. Yang pertama, kata ulama, kembalikan kepada fitrah awal Allah turunkan hidayah berbentuk Quran. Manusia sudah terlalu jauh untuk lupa menjadikan Quran sebagai hudan, petunjuk.
Karena banyaknya orang-orang yang berusaha untuk mendekatkan diri ke Quran dengan cara menghafal, belajar, dan lainnya. Setelah dia mengetahui Quran, cuma sebatas untuk dibaca dan dihatamkan Quran. Banyak orang yang one day one juz, hatam Quran setiap bulan. Tapi kalau untuk tahfimnya tidak ada. Bagaimana memahami Quran? Padahal Quran diturunkan ini kan bukan cuma untuk dihafalkan dan untuk dibaca saja. Tapi lebih kepada itu Allah inginkan hudan linnas wa bainati minal huda wal furqan. Harusnya menjadi petunjuk, pembeda antara yang hak dan yang batil. Nggak sama sekali mencontoh Rasul, bahkan tingkah lakunya merusak syariat. Agama menjadi sesuatu yang menakutkan melalui dia. Tapi dia mengiklankan dirinya mirip Rasul, kan ajib, aneh, aneh sekali. Nah, Allah firmankan tadi, "Fala ya'lamanallahu alladziina shadaqu la ya'lamanal kadzibin." Dengan ujian tersebut Allah tahu siapa yang jujur dalam agama, siapa yang tidak. Orang berumah tangga ibadah bukan? Ibadah, diuji sama pasangan. Ya kalau dia berilmu tentang ujian, ya dia tahu konsekuensi nikah dengan seorang wanita ini bukan cuma menjadikan dia sebagai istri, dia juga anak dalam hidupnya. Kenapa? Dia mengambil anak orang yang tetap jadi anak buat orang tersebut. Cuma walinya dirimu sekarang dengan ijab kabul tersebut. Hei, istrimu bukan cuma sekedar istri loh, dia anak untukmu. Orang dulu paham itu. Makanya jarang terjadi perceraian di zaman dulu kan. Sulaiman Ruhaili mengatakan bahwa kenapa banyaknya perceraian, lebih banyak perceraian ketimbang pernikahan di akhir zaman ini. Karena banyak lelaki berjiwa perempuan. Yang dikit-dikit cerai gitu loh. Kan karakter perempuan, nggak dikit ceraiin saya betul. Kalau lelaki sejati tidak, memang PR. Bahkan nggak gampang menceraikan. Adanya tahapan-tahapan dalam memberikan nasihat kan. Nah ini proses
Allah ujikan manusia itu fala ya'lamanallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanal kadzibin. Allah pengen tahu siapa yang jujur di antara kalian, siapa yang ya. Jadi yang pertama kata ulama, kalau kita pengen teguh dalam syariat Islam ini ya, supaya kita bisa mengatakan mau sampai kapan, apalagi yang kau tunggu gitu ya, untuk melakukan kebaikan, dia akan menjadikan Quran sebagaimana Allah turunkan. Ya. Surat Al-Furqan ayat 32 kata Allah, wa qala alladziina kafaru laula nuzila 'alaihi al-Qur'an jumlatan wahidah kadzalika linusabbita bihi fu'adak wa rattalnahu tartila. Allah bilang begini, wa qala alladziina kafaru, dan orang-orang kafir itu mengatakan begini, laula nuzila 'alaihi al-Qur'an jumlatan wahidah. Kenapa sih Quran nggak diturunin langsung jedut gitu loh? Kok bertahap? Iqra dulu, Al-Mudassir dulu ya, sampai Al-Yawma akmaltu lakum dinakum itu ya, Al-Maidah itu. Kenapa sih nggak langsung jedut? Kan Allah bisa ngasih jadiin orang semua dapat hidayah. Iya, Allah bilang di Quran, walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha. Kalau Allah mau, Allah bisa kasih hidayah semua manusia. Allah Al-Hadi. Cuma hidup bukan begitu. Ya kalau Allah mau juga Nabi doanya mustajab. Ngapain pakai proses 23 tahun dalam dakwah? Gitu ya. Dan buat apa Allah jadikan ada melanggar larangan mendekati buah khuldi, memakan buah khuldi? Kan hikmahnya dalam. Setan aja bingung, kata setan, katanya sempurna. Lu dekat buah khuldi, lu makan buahnya. Berarti nggak sempurna, kata setan begitu kan? Kata Allah, justru dengan Adam berbuat salah, sampailah namaku Al-Ghafur. Karena kalau Adam nggak berbuat salah, dari dulu nggak ada syariat minta ampun. Turun syariat, udah jangan ngotak-ngatik agenda Tuhan gitu loh. Jangan berpikir tentang Allah, pikirkan tentang ciptaannya, karena kita nggak bakal nyampe. Dan jangan dibikin sibuk. Ini ada orang soleh, anaknya kayak biang setan, begitu misalkan gitu. Ini lakinya baik, bininya innalillah. Ini bininya soleh, laki kayak Fir'aun. Atau gimana? Wah kacau nih Tuhan. Nggak begitu bahasanya. Kan saya pernah bilang, jadi kayak orang yang tidur di bawah pohon buni. Buni tahu? Yang asam kecil-kecil tuh. Tidur di bawah pohon buni, depannya ada kebun semangka. Dia ngeliat pohon buni, batangnya gede, kepelok kagak, 3 orang, gede banget nih. Buahnya sampai kayak bisul menir, kecil-kecil gitu loh. Ya semangka gede, pohonnya kecil. Wah Tuhan kacau, nggak adil gitu loh. Kenapa pohon gede buahnya kecil, pohon kecil buahnya gede? Ketiduran dia di bawah pohon buni. Nggak lama ketibanan buni, cetut. Ya Allah, alhamdulillah. Bayang kalau buni segede semangka udah bonyok dia tadi. Baru segitu aja kagak paham kata Tuhan kan gitu ya. Ya karena kita nggak bisa berpikir tentang apa cara kerja Allah gitu loh. Kullu yaumin huwa fi sya'nin. Yas'aluhu man fis samawati wal ard. Kullu yaumin huwa fi sya'nin. Ya, bertanya semua yang ada di langit dan di bumi kepada Tuhan. Setiap hari Allah sibuk. Cuma sibuknya Tuhan bukan kayak manusia. Kalau lagi sibuk nggak mau ditegur, ya. Allah mah tegur aja terus Allah pengen. Sampai Nabi ditanya, sampai kapan sih Allah ampunkan kita ya Rasul? Sampai kamu capek minta maaf sama Allah. Ana inda zanni abdi bi. Karena aku ini menurut prasangka Tuhan, hamba aku kata Allah. Kalau hamba aku pikir aku ini baik, Anar Rahman, Anar Rahim. Tapi kalau hamba aku pikir aku ini nggak baik, Ana Syadidul Iqab. Aku ini maha kejam kata Allah. Ya, itu yang pertama. Jadi Allah bilang linusabbita bihi fuadak wa ratalnahu tartilan. Tujuan Quran diturunkan bertahap itu supaya linusabbita bihi fuadak, supaya hatimu tentram, semua ada jawabannya. Wa ratalnahu tartilan, dan Allah bacakan dengan tartil, dengan teratur. Benar. Ya makanya sahabat-sahabat Nabi jarang dikuak nih. Beliaulah orang yang penghafal Quran. Tapi baca Quran tuh 5 ayat terjemahkan, 5 ayat terjemahkan. Kalau kita hatam dulu baru baca terjemahan, nyambung udah. Kalau mereka 5 ayat terjemahkan, 5 ayat terjemah. Tapi disiplin. Karena mereka tahu Quran ini petunjuk. Tanpa Quran tidak ada petunjuk. Gitu lah ya. Nah,
Itu yang pertama. Yang kedua, mau sampai kapan kita melakukan kebaikan? Apalagi sih yang kamu tunggu? Ya tentu kita mesti tahu, ternyata memang orang itu mesti punya keteguhan yang kedua. Keteguhan yang kedua ini kata ulama, beriman kepada Allah dan beramal saleh. Beriman kepada Allah dan beramal saleh. Kalau cuma mengaku beriman tidak ada actionnya, nggak ada manfaatnya. Ini mas slogan-slogan di spanduk dan flyer, giant flyer itu ya. Orang-orang minta dipilih, pilihlah saya gitu ya. Saya orang baik, dengan saya datanglah kebaikan. Ini bicara iman lah, dia mengaku beriman. Tapi actionnya mana, amal solehnya mana? Ya, kalau cuma mengatakan saya baik itu ham. Siapapun bisa bilang. Tapi kalau Allah tuntut kita mengatakan bahwa beriman dan beramal soleh. Karena legalitas amal soleh itu standarnya iman. Ya, kalau kita nggak beriman jangan ngayal beramal soleh. Grup Manchester United ketika menang, dia mengatakan Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ya, anak-anak penggemar itu nanya, Buya ini gimana, boleh gak? Ya boleh aja tiba ngomong Alhamdulillah. Ya, nggak ada masalah. Hashtagnya Alhamdulillah. Cuma pahala enggaknya kan wallahu alam. Ya, tapi yang pasti tidak. Karena Alhamdulillah kalau diucapkan sama orang beriman, pahala. Tapi kalau orang yang enggak beriman ya cuma bacaan. Quran sama. Ya, kalau Quran dibaca sama orang yang yakin Quran ini petunjuk, pahalanya per huruf. Tapi kalau cuma dibaca sekedar hatam, khawatirnya enggak berlaku pahala tersebut. Ya, karena kalau bicara penghafal Quran, Indonesia ini negara terbanyak penghafal Quran di dunia. Hampir semua rumah tahfidz itu melahirkan penghafal Quran. Bahkan ada yang hafal Quran di pojokan kanan, pojokan kiri, bawah ini, hafal luar kepala. Hafal. Tapi kok ruwet amat nih negara, betul. Ada aja masalah yang tak selesai gitu. Karena peruntukan Quran untuk apanya? Dari awal kajian saya ingatkan, yang bunuh Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, khalifah yang keempat Khulafaur Rasyidin, itu penghafal Quran, namanya Ibnu Muljam. Jangan jadi kendor malas baca Quran ya, ini just info. Di Aceh itu ada Snok Hogrone, penghafal Quran yang menghancurkan Islam di Aceh itu. Makanya kalau cuma sekedar menghafal itu mah kembali kepada kepandaian menghafal. Cuma Quran kan dalilnya iqra bukan ihfaz. Suruh baca bukan suruh hafal. Durasi baca ini yang membuat hafal. Tapi kadang-kadang penghafal malah jarang baca. Sering terjadi seperti itu. Akhirnya jangan salah, seorang imam bisa pulang nuker sendal jamaah gitu loh. Jangan salah, marbot 24 jam tinggal di masjid. Itu tromol bisa habis sama dia. Jangan salah. Dekat dengan mimbar, dekat dengan Quran, ntar tahiyatul masjid, innalillah. Yang diiklaninnya beda. Salah, subhanallah. Ini kan bahaya sekali. Ini yang terjadi. Ya, nggak ngefek itu agama. Nah, itu kita khawatir seperti itu tuh. Makanya coba deh. Sekarang saatnya kita ini pengen belajar. Kita pengen dimanapun bumi kita pijak, syariat kita tegakkan. Di ayyi ardin tato anta mas'ulun an islamiha, kata ulama begitu. Di bumi manapun kau berpijak, tegakkan syariat. Jadi kitanya yang harus tahu nih, ya, syariat itu dijunjung tinggi, setinggi-tingginya. Kenapa? Karena kita berhajat kepada ibadah. Dan ibadah ya dengan syariat tadi. Nah, yang kedua tegas nih, beriman kepada Allah dan beramal saleh. Surat Ibrahim ayat 27. Allah berfirman, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli sabit fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudillullahu zalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Kata Allah, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli sabit. Yusabbit itu artinya meneguhkan. Allah itu yusabbit, dari dulu sampai sekarang selalu akan meneguhkan. Yusabbit sifatnya continuous tense atau mudhari, dulu dan sekarang dan seterusnya. Selalu Allah akan mantapkan hati orang yang beriman. Siapa mereka?
bil qauli sabit fil hayati dunya wal akhirah, dengan ucapan yang teguh di dunia maupun di akhirat. Arti orang beriman mau di dunia, mau nanti di dalam kubur, ketika menjawab pertanyaan kubur, mantap. Orang beriman itu bukan kaleng-kaleng. Kalau dia mengatakan amantu billah, sampai kapanpun nggak menerima Tuhan lain dia. Apapun yang disyariatkan dalam agama dia pegang teguh. Tawaran orang mewarnai agama dia, maaf. Dia nggak gampang terwarnai. Karena dia tahu agama sudah baku. Nggak boleh ditambah, nggak boleh dikurangin. Jangan enak nggak enak dalam beragama. Selama memang kita paham bagaimana beradab dalam beragama. Nah nanti ada juga orang yang beragama kayak nggak punya adab. Akhirnya orang yang baru belajar takut. Padahal kalau kita ngomong yang hak, selama memang seperti yang Allah perintahkan, Nabi contohkan, sahabat melakukan, harusnya diterima. Li'anna dina yusrun. Karena agama merupakan sebuah kemudahan. Cuma yang terjadi tidak seperti itu. Bahkan jangan-jangan kita ini tergolong orang yang sadar nggak sadar berbeda dengan syariat. Karena kayak usaha-usaha orang Syiah berusaha untuk menjelek-jelekan Mekah Madinah. Yang diangkat ini Mesir, yang diangkat ini Irak, Kuwait, Karbala dan lain-lain. Ya, pokoknya kalau udah Ustadz merujuk pada Mekah Madinah, udah radikal dan nih, udah keras dah, udah ini ya. Sehingga lama-lama mereka akan takut melihat Mekah Madinah. Padahal dua negeri tersebut dikatakan Haramain karena adanya Ka'bah dan adanya Nabawi. Allah jaga hingga hari kiamat. Bahkan para ulama sepakat mengatakan di mana kita memiliki khilaf dalam beragama, kembalikan kepada Mekah Madinah. Karena iman akan kembali ke sana seperti kembalinya ular ke dalam lubangnya masing-masing. Ya Allah. Jangan dibikin bingung. Lewong di atas syariat. Itu ukurannya seperti itu gitu loh. Ya kalau iman bagus, amal solehnya cakep, yusabbitullah, Allah akan mantapkan nanti insyaallah. Ya. Baik. Kemudian yang ketiga, yakni supaya kita tetap bisa teguh di atas syariat dan nggak menunda-nunda amal soleh. Ya, mau kapan lagi kalau nggak kita mulai sekarang kan? Ya, apa sih yang kita tunggu? Nggak ada lagi yang kita tunggu harusnya ya. Maka ulama mengatakan, coba tadaburi kisah-kisah orang-orang soleh. Khususnya para nabi dan rasul. Karena kalau boleh jujur, apa yang kita rasa pada hari ini, orang soleh tersebut pernah merasakan. Perubahan kita ini kan karena berat tidaknya ujian yang kita hadapi. Ya, kalau orang sudah siap diuji, akan menjadi indah hidupnya dengan ujian. Bahkan dia tahu lambang cintanya Allah ya ujian. Fala ya'lamanallahu alladhina shadaqu wa la ya'lamanal kadzibin. Karena dengan ujian Allah tahu siapa yang jujur, siapa yang tidak. Kita punya anak, bilang cinta sama anak. Siapa sih orang tua yang nggak bilang cinta? Tapi diuji dulu kita sama anak. Benci gak kita sama anak? Dengan sekian kekurangan yang anak miliki. Kalau orang tua sejati tahu ini PR hidup. Mungkin saya saat ini bermanfaat buat dia. Tapi nggak menutup kemungkinan satu waktu dialah yang bakal bermanfaat buat saya. Sekarang saya sehat, muda, kuat, bisa membimbing dia. Satu waktu saya akan kembali seperti anak kecil yang serba lemah. Kira-kira siapkah dia menjadi pembimbing hidupku di masa yang akan datang? Ini kan butuh pemahaman. Ya, karena kita kuat ini nggak lama. Udah boleh jujur lah sekarang. Ini kita yang sekarang ini bukan kita yang 20 tahun yang lalu. Udah banyak kekurangan yang kita miliki. Apa ego yang mesti mau kita pertontonkan? Ya, apalagi yang kita tunggu untuk kita kembali ke jalan Allah. Mulai sadar diri, kita makhluk yang butuh makhluk lainnya. Dan makhluk yang layak untuk kita butuhkan paling dekat dia keluarga kita. Anak-anak kita, saudara kita yang nggak pernah ada bekas. Atau mungkin pasangan hidup kita selama terikat dengan dia. Menjadi pakaian dalam hidup kita. Iya. Surat Hud ayat 120. Hud ayat 120. Taib. Dikatakan bahwa wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nusabbitu bihi fu'adak wa ja'aka fi hadhihi al-haq
wa mau'izatun wa zikra lil mu'minin. Iya, kata Allah, wa kullan naqussu 'alaika min amba'i rusul. Di mana semua kisah para rasul kami ceritakan kepadamu. Nusabbitu bihi fu'adak, dalam rangka kami Allah ya, meneguhkan hati kalian. Wa ja'aka fi hadhil haq, dan Allah mengatakan wajah fi hadhil haq wa mau'izatun wa zikra lil mu'minin. Artinya gini, bahwa telah datang kepada kamu kebenaran serta pengajaran dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Allah mengatakan naqussu 'alaika min amba'i rasul, bahwa aku kumpulkan kisah-kisah para nabi dan rasul, man nusabbitu bihi fu'adak, dalam rangka aku memantapkan hati kalian. Bagaimana bisa mantap dengan kisahnya para nabi dan rasul? Kalau kita belajar. Yang pegel urusan anak, ya gak usah pegel. Kayaknya Allah gak demen banget sama aku, Tat. Anak aku nih gak ada akurnya, ribut kakak sama adik. Pusing, ya Allah. Aku masih hidup aja udah ngomongin waris. Kalau belajar faraid aku seneng, tapi ngedoain orang tua mati sampai gak pegel gitu ya. Bu, kalau dibilang pegel, Pak, dibilang pegel sama anak, Adam dan Hawa udah duluan pegel. Anaknya bunuh-bunuhan. Habil dan si Qabil, betul. Anak bapak ibu baru ribut belum bunuh-bunuhan. Kita nggak berdoa dia bunuh-bunuhan, cuma ada yang lebih berat. Ya, anak dipanggil malah lari, teman manggil malah cepet datang. Pegel, iya. Nabi Nuh juga ngalamin. Bapak pegel sama ibu. Nabi Nuh bininya perempuan pertama yang durhaka dalam Islam. Ya Allah. Kurang sabar apa Ayub, sobron Ayub. Sampai dia nggak berdoa minta sembuh, cuma mengatakan anni masaniyadur wa anta arhamur rahimin. Doa Nabi Ayub kan gitu. Bukan minta sembuh, dia hanya mengatakan anni masaniyadur, sesungguhnya aku ini terkena penyakit. Dan kau maha pengasih, maha penyayang. Nggak ada minta sembuh di situ. Saking sabarnya Ayub. Bininya ninggalin dia. Bapak mah kadang-kadang sakit, bini masih ngelinter, betul. Kadang-kadang nggak sakit aja ngelinter kayak gangsing, betul. Ya paling cuma masalah masak online doang, betul ya. Kalau bapak nikah sama yang kami termasak, betul kan. Untung hidup di zaman digital, nggak dimasak tapi jadi online gitu ya. Gak ada masalah, Pak. Cara nyuguhinnya mungkin nggak semanis warteg di sebelah rumah, betul ya. Tinggal komplain aja, susah amat. Ya artinya ujiannya nggak seberapa. Ibu juga pegel sama bapak. Jangan pegel dulu. Siapa yang nggak pegel? Di rumah belaga baik, keluar berteman sama setan, betul? Bapak berteman sama setan karena ada dosa mubazir yang membuat dia seperti itu, Bu. Bukan bapak, ternyata nafkah yang bapak kasih ke ibu banyak dibelanjakan sesuatu yang nggak bermanfaat. Ibu beli macam-macam yang bakal kebuang. Di rumah itu banyak barang mubazir. Di lesuar ibu itu tatakan, cangkir, gelas, berapa tahun nggak dipakai, betul? Kendi di rumah, Masya Allah. Dari bapaknya, bininya, anaknya banyak untuk kendi. Kepake kagak, mubazir gak? Temannya siapa? No, temannya dia, no. Temannya setan. Nah, ibu yang berbuat dosa, bapak yang tanggung. Kan udah nikah. Ya, ibu mah terus aja bikin dosa, aman. Bapak kagak aman. Cuma bapak nggak aman kan kayak kasusnya Abu Lahab. Wa mra'atuhu hammalatal hatab. Bininya yang bawa kayu bakar, yang dibakar lakinya. Cuma bini yang bawa kayu bakar. Yang jadi masalah bawanya di mana? Neraka, gosong juga bareng, betul. Hati-hati nih, ya, banyak sekali ya kayak kita nyalain bini kaku lah, susah dibilangin lah. Aduh Ustaz beruntung bininya nggak kayak bini saya. Amin, saya bilang gitu. Terus suka nyama-nyamain kadang-kadang ya. Ustaz bini saya kaku, kerasnya orang. Ustaz tahu pagar Nurul Hidayah, keras. Dia lebih keras gitu. Behel. Tahu Tat, dia makan apa Tat? Nggak tahu deh Tat, apa kaku kayak begitu. Jangan salahin dulu Pak, ya.
Jangan-jangan memang kita yang salah nih. Kita ngasih nafkah yang halal cuma nyarinya remeng. Kenapa saya bilang remeng? Kita orang laki ini kadang-kadang urusan dunia sama kerjaan bikin kita ngulur sholat. Betul. Allah udah bilang fawailul celaka nih orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun. Karena mengulur. Gara-gara rapat, nanggung, alasan masjid jauh, macam-macam. Dan ini kalau tiap hari dibilang wail, celaka sama Allah, manalah mungkin berkah rizki yang kita kasih ke bini kita. Kullu lahmin nabata min sukhtin annaru ahaqqu bih. Karena setiap daging yang tumbuh dari uang yang nggak jelas, uang yang nggak berkah, neraka lebih berhak. Jadi ada hukum sebab akibat. Nggak bisa kita salahkan tanpa sebab. Nggak akan pernah ada alasan, ada asap tanpa ada api. Ada asap pasti ada api, gitu loh. Ada hukum sebab akibat. Ya seperti ibu tadi, bapak dibilang berteman sama setan karena ibu berbuat mubazir, mensuplai parafin buat bapak berteman sama yang nggak jelas di luar. Karena ada nafkah yang nggak sampai, nafkah yang terbuang. Ini mesti sering ngobrol suami istri kalau begini nih. Karena nanti akan heran sendiri. Ya teorinya sudah bagus, prakteknya ketika hasil nggak sesuai. Nikah dengan si fulana, nikah dengan si fulan. Berharap punya anak fulan dan fulana, betul? Harusnya kan begitu. Ya jeruk ditempel sama jeruk, ya jadinya jeruk. Ini tempel jeruk sama jeruk jadinya mangga, kan nggak nyambung. Kok anak nggak seperti yang diharapkan? Ada yang salah. Makanya Allah bilang, zuharul fasadu fil bari wal bahr bima kasabat aydinna. Kalaupun terjadi kerusakan di muka bumi ini, ulah tangan manusia. Jangan salahkan Tuhan. Pokoknya hasilnya 2, terserah. Mau 1 tambah 1, 3 kurang 1, 4 dibagi 2. Pokoknya hasilnya 2. Metodenya banyak, hasilnya sama. Hidup seperti itu. Allah hanya mengatakan, qad ja'alallahu likulli syai'in qadran. Semua sudah punya mikdar, sudah punya ukuran. Ya, jangan paksakan sesuatu yang memang di luar jalur takdir yang telah Allah takdirkan gitu loh. Makanya tadaburi deh supaya kita nggak bersuuzon. Karena prasangka buruk kita sama Allah itu keburukan yang bakal kita dapatkan. Jangan suka berprasangka buruk. Kayaknya Allah nggak demen banget sama saya. Kayaknya ini, kayaknya itu. Ini orang yang suka berprasangka buruk sama Allah. Tugas kita bukan mengira-ngira apa yang Tuhan bakal datangkan. Tugas kita cuma mengamalkan kebaikan yang ada kesempatannya gitulah. Ya, ini khususnya beribadah tentunya. Masya Allah. Yang keempat kita nggak boleh dilupakan ini, kita ini berhajat dalam doa. Makanya tolong deh, banyak berdoa. Mau sampai kapan kita nggak berdoa? Yang kita tahu doa cuma minta rizki. Istighfar itu doa. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawat wa iddat lil muttaqin. Cepat minta ampun sama Allah. Kemudian minta sama Allah surga yang seluas langit dan bumi. Artinya sebelum minta kenikmatan sampai surga yang kau minta atau apalah kenikmatan yang ada di sisi Allah, tolong minta ampun dulu. Kita istighfar jarang, minta terus. Ya nggak bisa. Kan Nabi mengatakan inna rajula la yuhramu rizqa bidzambin yusibu. Ini kan rumus Nabi. Orang itu terhalang dari apa yang dia minta ke Allah berbentuk rezeki karena maksiat yang dia rutinkan. Ente kolektor dosa merasa dijawab doa, ajib bener. Di kerjaannya bikin dosa, ada aja yang dia bikin. Bukan berarti kita nggak berdosa ya. Cuma kan kalau sampai dzambun huwa muqimun alaih, menciptakan dosa terus, ini kan lain hal. Mulihin pasti, mengulang dosa pasti. Cuma nggak mencipta gitu loh. Kalaupun terjadi dia buru-buru istighfar. Karena ulama orang-orang alim itu nggak menciptakan dosa, tapi dia berbuat dosa. Mamin abdi mu'min illa walahu dzambun ya'tadu. Orang yang beriman pasti mengulang dosa. Bohong kalau dia nggak mengulang. Cuma dia nggak menciptakan dosa yang baru. Pengulangan pasti. Makanya dikatakan idza kunta hasadka dzunub fadaha. Kata Ibnu Qayyim, makanya orang beriman kalau udah capek bikin dosa tinggalin. Artinya capek mengulang dosa. Karena pasti mengulang. Kita udah nggak mau ngelawan sama orang tua, ada aja yang bikin pegel. Betul ya? Akhirnya
terjadi clash anak dengan bapak, anak dengan ibu, betul? Ya Allah Ustaz, aku tuh udah nggak mau nyaut, aku udah merem mulu. Herannya tuh mertua, gitu ya. Banyak bini nggak akur sama mertua. Akhirnya anak tuh mertua, maksudnya lakinya dia nih, jadi penengah alasannya. Dia mau ngasih orang tua ngumpet dari bini. Ngapain kawin? Mau ngasih orang tua ngumpet-ngumpet, lo ngapain kawin? Belum layak nikah berarti gitu loh. Nggak ada urusan orang tua nomor satu sampai kapan juga. Seburuk apapun dia, tetap orang tua tugas kita berbakti. Nggak boleh ada yang cumi-cumi di telinga kita membuat kita ragu memberikan ke orang tua kita. Gimana mau sukses kita? Ya, kadang-kadang kita ngasih orang tua aja ngumpet-ngumpet. Lama nggak ada bekasnya. Ini banyak anak sekarang banyak yang begini. Allahu Akbar. Ya, bahaya sekali. Padahal perempuan suruh ngukur pasangannya sebagus apa hubungan dia dengan orang tuanya. Itulah suamimu yang sejati. Ya, kalau jadi penyebab rusak hubungan suami dengan orang tuanya, ya mau kemana bahtera rumah tangga akan berlabuh nantinya. Kalau ridho orang tua sudah nggak dia dapatkan. Hati-hati nih, suruh banyak berdoa. Dan doa diajarkan, apa di Islam yang nggak diajarin doa? Dari mulai kita bangun tidur, sampai mau tidur lagi, semuanya ada doanya. Masuk WC, keluar WC. Pakai baju, buka baju. Pakai sendal, lepas sendal. Semua ada doanya. Sampai kita mau nikah, ada doanya. Habis nikah ada doanya. Mau berhubungan ada doanya, betul? Dapat anak ada doanya. Islam ini ajarkan semua doa. Cuma mau bilang apa? Orang Islamnya ini kadang-kadang capek sama doa. Nah, tuh besok tuh di Arafah nih. Kita kalau wukuf di Arafah nih macem-macem nih. Macem-macem. Kan dari habis johor sampai menjelang maghrib tuh. Mustajab doa, betul? Tergelincirnya matahari nanti kan terbenamnya matahari itu. Kadang-kadang pada ngobrol, pada ngopi. Pada nggak berdoa, udah tadi. Wih, dia cukupin doa. Masya Allah. Subhanallah. Makanya saya paling nggak demen kalau udah mulai bicara Arafah terfasilitasi dengan tenda VIP gitu loh. Ini nggak greget doa kita di Arafah kalau kayak begini. Bukan nggak boleh males, boleh-boleh saja. Cuma kan nabinya aja kepanasan, masa kita pakai AC gimana sih gitu loh. Ini banyak yang kayak gini udah karena dia pikir cuma hiporianya haji ya wukuf. Padahal bukan hiporia, karena rukun haji ya wukuf. Kalau Ramadan mutlak tanpa khilaf, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yati. Puasa dengan melihat bulan, berbuka dengan melihat bulan. Berlaku untuk Idul Adha. Cuma Idul Adha Nabi tekankan, al-hajju Arafah. Haji ya wukuf di Arafah. Ulama nggak menyalahkan orang yang patokannya wukuf. Haji Arafah, orang wukuf, ya ente puasa yang nggak haji. Dimanapun, itu penekanan. Al-hajju Arafah. Dan itu tempat yang mustajab setahun sekali di waktu zuhur menjelang maghrib. Cuma karena kita menganggap hiporia, ya cuma sebatas asal doa. Ya Allah, padahal Allah belek langit itu. Allah buka langit, Allah lihat langsung. Siapa yang mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Dia menegakkan tauhid. Allah berfirman kepada penghuni langit, lihat, hambaku mentauhidkanku. Orang-orang yang wukuf, asy'ashal akbar, yamudu yadahi ila sama' wa yaqulu rabbi rabbi, kata Nabi. Mereka wukuf dengan pakaian yang dekil berdebu, mengangkat tangan ke langit, mengatakan Rabbi, Rabbi, bertawasul dengan asma Allah. Pasti dijawab, cuma mat'amuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa'an yustajabulah. Ini orang yang dimakan haram, yang dipakai, yang diminum, memberikan makan, diberikan makan dengan cara yang haram. Bagaimana mau dijawab doanya? Ya, berlomba-lomba ke Arafah karena targetnya jabatan. Pengen lihat posisi. Gimana Allahu Akbar. Dia lobby Tuhan menurut pendapatnya masing-masing. Ini kan bahaya sekali. Oh ya adubillah wa na'udzubillah. Yuk maksimalkan kesempatan berbuat baik. Karena nggak ada yang menjamin umur kita sampai besok ini. Ya, berdoa. Zikir pagi kita doa, ya. Zikir petang nanti kita doa.
ketika kita mau tidur, bangun tidur, ketika kita bangun malam, banyak berdoa. Dan doa ibadah, bahkan Allah perintahkan. Kata Allah apa? Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Tauhidkan Allah, katakan Allah ahad dan Allahus samad, tempat bergantung semua makhluk. Siapapun makhluknya boleh minta. Langit bertasbih, ya. Gunung bertasbih, hujan bertasbih, burung pun bertasbih. Semua makhluk bertasbih kepada Allah. Nah, kita makhluk yang disempurnakan, yang dikatakan bahwa ahsanut taqwim. Laqad khalaqnal insana fi ahsanit taqwim. Allah telah ciptakan manusia ahsan. Hasan baik, ahsan terbaik. Makhluk lain nggak dibilang ahsan, cuma manusia dan dibilang ahsan. Tujuannya apa? I'tai ahsanil ibadah, memberikan ibadah yang terbaik. Kapan ibadah dikatakan baik? Ketika seperti yang Allah perintahkan, seperti yang Nabi sabdakan, seperti yang sahabat lakukan, itu ahsan. Ahsanut taqwim, ciptaan yang terbaik, dan dia memberikan ibadah yang terbaik sama Allah. Dan ibadah yang baik itu akan menghasilkan ibadah lain yang baik. Ya, karena ibadah itu nggak mendatangkan kerusakan. Kalau sampai ibadah mendatangkan kerusakan, maaf, ada yang salah. Pasti ada yang salah. Ya, agama nggak mendatangkan kerusakan, agama mendatangkan kebaikan. Kalau bicara nanti ada yang kesinggung, ya, karena belum siap menerima kritikan atau apa, lain hal. Tapi secara umum, agama ini susah disalahkan. Karena semuanya qala Allah, wa qala Rasul, wa qala sahabat. Susah kita mencari tandingan itu semua, ya. Masya Allah. Tayyib, jadi jelas yang keempat itu doa. Kita minta doanya macam-macam. Di Ali Imran ayat 8 tuh ada yang bagus tuh. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu kan doa di mana kita sudah beriman supaya enggak tergoyahkan iman kita. Karena dunia ini alam kemungkinan. Level Ibrahim alaihissalam saja, Nabi Ibrahim ini kerjaannya ngancurin patung. Ya, tapi berdoa wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Tetap mintanya apa? Ya Allah, jubni wajnubni, jauhkan diriku dan keluargaku dari nyembah patung. Padahal kerjaannya ngancurin patung. Karena Nabi Ibrahim tahu dunia ini alam kemungkinan. Robbi habli minas solihin, Nabi juga baca. Padahal anak Nabi mana mungkin ngaco, betul? Tapi memang alam kemungkinan. Maka Nabi mengatakan, "Lau anna Fatimah binta Muhammad sarakat laqata'tu yadaha." Karena kemungkinan. Kalau Fatimah anak Muhammad nyolong, Muhammad yang potong tangannya. Enggak ada pilih kasih. Muhammad katakan kepada umatmu, ayat dimajuin, "Qul innani ana basarum mislukum yuha." Aku ini manusia biasa, cuma dapat wahyu. Berarti Nabi pun bisa berbuat salah. Cuma Allah maksumkan. Karena beratnya wahyu. Harus dibersihkan badannya. Karena wahyu ini berat. Kayak syariat, berat. Kita nggak dapat wahyu, kita dapat al-ma'unah. Nabi wahyu, suruh sholat, zakat tuh wahyu. Ke kita namanya al-ma'unah, syariat. Nah, kita kalau belum bagus iman, dapat syariat berat. Orang kalau kurang bagus imannya, dengar ceramah yang detail, ilmiah, ya Allah, berat juga ya kalau tahu begini gitu loh. Mendingan nggak tahu, enteng. Begitu kan bahasanya kan? Ya karena memang syariat itu berat. Syariat berat. Oh, buat pemenang piala jambul perempuan gitu, pas tahu hijab, ya Allah gitu. Aku menang jualan jambul, sekarang suruh tutup, berat loh gitu loh. Laki-laki begitu. Oh, wajib ke masjid, ya Allah. Berat, kan nanggung lagi rapat, betul? Kan nanggung lagi kerja. Ini nggak gampang, tapi kalau iman bagus, dunia dilecehkan sama dia. Sepenting apapun dunia, akhirat lebih utama. Karena ayatnya, walal akhiratu khairul laka minal. Akhirat lebih mulia ketimbang dunia. Nah, syariat itu gitu. Makanya Allah bersihkan dulu hatinya Rasul. Allah jaga imannya, Allah tambahkan dengan kemuliaan yang banyak. Baru syariat turun. Kata Nabi, wahyu itu berat. Apalagi yang kayak gemerincing lonceng. Nabi pernah ada di atas onta, wahyu gemerincing lonceng itu datang, ya, perutnya onta nempel ke bumi, beratnya Rasul. Kaki Nabi di atas pahanya Abu Bakar, gemerincing lonceng datang itu kayak gemerincing, kata Abu Bakar, seakan-akan retak ini kakiku terkena kakinya Rasul.
Berat, betul kayak kita ngadepin syariat. Disitulah agama perlu dengan tahapan. Ya. Akhirnya kalau kita nggak bertahap dalam belajar, nggak sedikit orang membenci syariat. Ya, oh, masya Allah. Ya, berat. Kita ngomong hadib, berat di masyarakat. Hadib. Itu berat ya. Kita ngomong beneran masalah, maka kita balik dah hadib, gitu ya. Subhanallah. Itu terjadi, bukan tidak. Seakan-akan melarang anak untuk mengkonsumsi sesuatu yang tak layak dikonsumsi. Padahal nggak ada ulama yang bilang cabai pedas haram. Tapi buat anak kecil nggak boleh. Ini penundaan hukum, bukan penghilangan hukum halal jadi haram, bukan. Syariat kadang-kadang seperti itu. Adanya tahapan menyampaikan kebaikan. Nah, mungkin perlu waktu, perlu masa untuk mengerti itu. Nah, yang paling penting mendalami tauhid nih. Kenal Allah, Nabi Muhammad, Islam dengan benar. Supaya kita tahu kalau itu firman Allah ya sampein. Kenapa kita nggak boleh bilang kafir sama orang kafir? Allah yang nyuruh. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam. Allah yang bilang. Orang-orang kafir dari ahlul kitab. Masa kita nggak boleh bilang kafir? Tiba ngomong kafir susah amat. Cuma di tempatnya dengan adab. Kadang-kadang orang suka kesinggung kalau bahasa kita menjurus. Tapi kalau menjabarkan boleh. Hehe, al-ahdu bainana wa baina syirk wal kufur tarkus sholat. Buat yang nggak sholat, yang ada di parkiran di mana? Ingat, beda kita sama orang kafir sholat. Nggak usah nunjuk, kafir loh. Nggak usah begitu. Ini kan kadang-kadang kita suka nunjuk nih, jadi orang suka kesinggung. Itu masalahnya. Dan bahayanya kita merasa menjadi lebih benar ketimbang yang lain. Ini bahaya. Surga milik Allah bro. Ya, serahkan semua kepada Allah. Ada standarisasi orang masuk surga. Maka Nabi mengatakan, kullu ummati, setiap umatku yadkhulunal jannah, masuk surga. Tugas kita ngiring orang bangga jadi umat Muhammad. Kalau udah jadi umat Muhammad, kebanggaannya apa? 4. Yang pertama, dia akan percaya dengan semua perintah Nabi dan menjauhkan larangan. Akan percaya dengan yang Nabi kabarkan walaupun sifatnya gaib. Kalau umat Muhammad tidak beribadah kecuali mencontoh beliau. Jangan ngaku umat Muhammad, jangan ngaku turunan Muhammad kalau masih hadib yang diiklanin gitu loh. Ya nggak bisa. Syariat yang diiklankan gitu loh. Ya sekarang syariat nggak berani diiklankan, ngayal masuk surga. Emang surga masuk barang si hadib? Kan nggak bisa gitu loh. Ya nggak bisa. Subhanallah. Ya. Oh ini bahaya sekali nih. Kalau kita nggak luruskan bahaya. Sampai ini zaman orang takut menegakkan syariat. Ya, menjadi orang yang gharib. Ya, orang bangga menggunakan pakaian yang tak layak dipakai, bahkan dipandang celebrate. Tapi orang menegakkan sunnah dengan penampilan sunnah takut hari gini. Hari gini takut orang menegakkan sunnah. Tapi menghayalkan masuk surga. Oh, ini yang kata Ibnu Qayyim, saya pernah sampaikan di awal kajian kita di Nurul Hidayah ini. Apa kata Ibnu Qayyim? Nasilul dzunub ila dzunub wa nartaji darajal jinan ladan na'imil khalid. Kita ini orang yang suka nyambung dosa dan bangga dengan dosa. Tapi lucunya kalau berdoa minta derajat penghuni sorga. Dosa yang kita rutinkan ini nggak membuat kita malu, tetap minta sorga, itu kita. Malah berani copet minta neraka. Ya Allah, saya copet neraka kagak bakal berani. Nggak bakal berani. Orang berbuat dosa maksiat tetap mintanya yang baik-baik, nggak berani minta yang nggak baik. Orang tua seburuk-buruknya orang tua yang dia doakan Robi habli minas sholihin, betul. Padahal gimana mau soleh nih anak kalau abahnya sama ibunya kacau dalam keagamaan. Ya, nggak habis. Jangan salahkan Tuhan kalau yang kita rasakan buruk nanti. Katsiran la'allakum tuflihun. Kata Allah begini. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman. Idza laqitum fi'atan, kalau seandainya nanti kamu bertemu dengan musuh. Dalam medan tempur ada pasukan musuh. Ya. Atau kita udah nggak perang. Pesaing bisnis yang ingin zolim sama kamu. Atau pesaing dakwah untuk merusak dakwah yang hak. Gitu ya. Bahasanya begitu. Hai orang yang beriman, kalau kamu bertemu orang yang ingin mendatangkan kerusakan. Pas butuh,
Perintahnya berteguh hatilah. Wadhkurullah katsiran la'allakum tuflihun. Kemudian ingat Allah. Semoga kamu beruntung, menang. Jadi kalau dalam kondisi dihujat, dicaci, jangan cari solusi ke manusia, minta ke Allah. Karena orang menyampaikan kebaikan kan bukan pekerjaan. Kan sering dibilang, Ustadz begini bukan kerja, kewajiban. Antum jangan kesel kalau susah ngundang Ustadz, karena memang dia nggak mampu melaksanakan yang wajib. Nggak ada pekerjaan dalam hal ini. Ibadah bukan pekerjaan tapi kewajiban. Kalau ngajar mutlak, atau mungkin kita bantu orang badal haji, badal umroh, nggak ada pekerjaan untuk kewajiban. Kalau mampu silakan. Bukan bikin flyer, terima badal umroh, badal haji. Nabinya siapa tanya? Gitulah. Bukan berarti nggak boleh membadalkan haji umroh orang, boleh. Tapi nggak ada akad nilai. Ini kan kerjaan. Siap dibayar 500.000, potong satu sapi plus seset, kulit, pala, kaki dibawa. Tanya nabinya siapa tanya. Ayo kalau kita mau belajar enak jadinya begitu ilmiah. Bukan nggak boleh, boleh nolong, nanti ada hadiah kasih. Nggak ada akad dalam hal ini. Karena perintahnya fasoli li rabbika wanhar. Salatlah kamu, menyembelihlah kamu. Yang nggak mampu boleh minta tolong. Yang diminta tolong bukan job. Ya. Kita menyampaikan ilmu juga sama. Nggak khawatir. Hati-hati loh Ustaz, entah nggak kerja lagi. Ih, kerja dari mana? Sampein aja yang hak. Kedepannya terserah Allah. Lawang yang menggerakkan hati untuk datang ke majelis kan Allah. Bukan kepandaian kita dalam rangkai kata, betul? Kita minta semoga semua diberikan hidayah insya Allah. Karena ada tahapan dalam memahami kemuliaan. Itu syariat. Sehingga jangan dibikin remeng. Tinggal kemasan adab dan akhlak ketika menyampaikan. Kalau bahasa Nabi, kalimun nas bima ya'rifu alaih. Ajak ngomong orang sebatas pemahamannya. Ya kalau kira-kira belum paham ya jangan dipaksakan. Karena ada orang yang benci sesuatu yang dia tidak ketahui. Dan ada orang yang mencintai sesuatu yang dia tidak ketahui. Mungkin orang yang tidak suka dengan apa yang kau sampaikan, dia orang yang membenci sesuatu yang dia tidak ketahui. Karena dia sudah senang dengan sesuatu yang dia tidak ketahui juga. Ya, ini terjadi sekarang. Betapa banyak orang ini dikemas kebaikannya, dikemas keburukannya. Ya, yang baik dianggap radikal, yang radikal dianggap baik. Itu yang terjadi sekarang. Ya, larangan-larangan syariat mengharamkan orang mendemo pemerintah. Kita sampaikan dalam Islam, Syibabul muslim fusuk wa qitaluhu kufrun. Ini Nabi yang ngomong. Mencaci maki orang Islam dari pinggir jalan fasik, membunuhnya kafir. Haram demonstrasi. Buat pecinta demo, wah ini aliran keras. Yang keras siapa? Larangan demo kok malah yang ngelarang malah keras. Doakan pemimpin kita siapapun dia kalau dia seorang muslim. Semoga Allah kasih hidayah dan petunjuk. Karena kata Nabi, aslim taslam. Kalau pemimpin bagus agamanya, dua keuntungan. Keuntungan dia dan keuntungan rakyat. Doakan. Dan buat kita, Islam ini fleksibel. Dari zaman Nabi, Islam. Sampai Khulafaur Rasyidin, 4 khalifah. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Islam tetap ada, nggak berubah. Sampai Umayyah. Dari Muawiyah. Sampai ke Abbasiyah. Sampai sekarang kita di Republik Indonesia. Islamnya nggak berubah. Karena nggak ada hubungan Islam dengan politik. Islam menasihati orang-orang politik supaya beragama dengan cara baik, takut sama Allah. Buat kita jangan bingung, termilih nggak milih, Ustaz. Dalam Islam milih dan memilih diperbolehkan jika kita berilmu. Maka cari tahu siapa yang ingin kau pilih untuk kau doakan. Cari yang memang layak dipilih dan didoakan. Karena kita nggak boleh mendoakan orang kafir kecuali Allah berikan hidayah. Tapi kalau dia seorang muslim, walaupun mungkin nggak bagus agamanya, layak didoain. Mudah-mudahan wasilah dia melalui doa kamu sampai ke Allah. Kan begitu bahasa agama. Bukan malah pasang bom bunuh diri, mencaci maki pemerintah, haram dalam Islam itu semua. Nah, sampaikan kemas bahasa supaya tahu, wallahi ad-dinu yusrun, agama merupakan sebuah kemudahan. Yassiru wala tu'assiru, basiru wala tunaffiru. Permudah manusia, jangan dipersulit, digampangin. Buat yang belum mampu suruh istighfar. Jangan dihakimin. Karena hakim itu adalah Allah, bukan kita. Wallahu a'lam. Nah, ya. Baik, kemudian yang keenam. Yang keenam yakni syariatnya supaya kita makin teguh dalam agama ini,
kita disuruh membiasakan berdakwah di jalan Allah. Nah, dakwah ini jangan baru tobat diajak keliling. Muter sono dakwah, mengekspos masa lalu yang pernah dia perbuat. Dulu saya preman, saya tobat. Dulu saya ini, nggak boleh. Aib jangan dibongkar. Yang udah-udah. Al-amal bi khatimih, amal tergantung akhir. Kalau kamu sekarang udah tobat, nggak usah bilang siapa kamu dulu. Sudah, yang udah-udah. Nah, dakwah yang paling utama apa? Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu dan keluargamu. Agama peruntukannya itu. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu dan keluargamu. Enggak untuk yang lain. Yang lain cuma biasan agama. Karena orang akan melihat wajahmu yang berseri karena inner beauty agamamu timbul. Keluargamu yang sakinah mawaddah warahmah menjadi contoh buat banyak orang. Terdakwahi mereka. Tapi lebih ku anfusakum wa ahlikum nar. Dirimu dan keluargamu. Tidak untuk yang lain. Surat Yusuf ayat 108. Allah berfirman mengatakan, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basyiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Ini dakwah. Katakan ya Muhammad, hadhihi sabili. Inilah jalanku. Ya, sabil cuma satu bukan subul. Jalanku yang satu, artinya kebenaran tidak berbilang. Adu ilallah ala basyiratin. Aku ajak kamu ke jalan Allah ala basyirah. Basyirah itu burhan, kabar gembira. Bukan mau aku, tapi Allah berfirman, Nabi bersabda. Jangan ajak orang pada kebaikan menurut kita, jangan. Anda nyampein kebaikan karena Allah perintahkan untuk berbuat baik. Ya, Allah larang yang haram karena Allah larang kita untuk melakukan yang haram. Syariatnya tuh, jilbab tuh bukan kerudung, jilbab kain yang menutup dari pala hingga ke bawah. Tuh, Allah yang nyuruh. Ini kalau humur Al-Nur ayat 31 tuh, waliyadribna bihumurihinna ala juyubihinna. Hendaklah kerudung menutup bagian dada. Allah yang nyuruh. Terus kita robek ini ayat, bilang begitu sama dia gitu loh. Apa aku ikutin kamu, ayat kita hapus. Ada tipek gak? Bilang gitu. Enak kalau kita bersyariat tuh enak gitu loh. Ya. Sehingga orang nggak bisa komplain. Ketidaktahuan dia itu bukan merubah hukum, tapi menginspirasi dia beristighfar. Astagfirullah, iya ya. Wah, aku belum bisa nerima ya. Astagfirullahaladzim. Itu yang cakep. Ya, dan kita bergerak di atas syariat. Jangan menurut kita gitu loh. Iya sih gue tahu di Quran begitu. Cuman kalau menurut gue nih, menurut gue. Siapakah gue? Kan gitu kan. Quran suruh paham dia, subhanallah. Ya, ini kan bahaya sekali. Bahaya sekali. Wa iyyadubillah wa na'udzubillah. Hati-hati. Ya, kita jangan kayak begitu. Dakwahkan, tapi untuk diri dan keluarga dulu, baru yang lain. Nanti ada biasannya. Sehingga kita nggak terbebani. Hatta pelarangan ngajar di beberapa instansi pun nggak ngaruh, karena nggak ada kewajiban. Ya udah sih, alhamdulillah, berarti nggak ada beban. Karena kalau nggak ada dosa kalau nggak nyampein ini, gitu loh. Oke, khalas ya Allah, alhamdulillah. Antum larang, jazakallah, yes di rumah gitu loh. Ustadz yang ngerti syariat dilarang, seneng. Alhamdulillah ya Allah ya, berarti lepas sudah gugur hukum, gitu loh. Jangan dibilang dia sedih, lu manyun tat, nggak ngajar udah seminggu, nggak bisa begitu bahasanya. Bahkan dia senang, alhamdulillah, kelas. Berarti Anda bisa fokus nulis nih kalau begini, fokus sama anak, fokus sama istri, karena ini yang bakal ditanya sama Allah ini. Ya kalau yang lain sih istita'ah, semampu kita kan. Begitulah agama. Yang ketujuh, kalau kita pengen teguh dalam agama, ya, teguh dalam agama, terus punya alasan untuk tidak menunggu berbuat kebaikan, ulama bilang cari teman yang baik.
cari teman yang baik. Siapa teman yang baik? Saya sih berhusnuzon. Yang hadir pada hari ini di Nurul Hidayah, Brawijaya, orang baik semua. Bikin grup deh. Gak usah grup orang baik. Ini gak usah gitu maksudnya. Sombong banget gitu ya. Maksudnya nih kita deket sama orang-orang soleh gitu ya. Orang-orang yang gak digaji untuk ngedoain pemerintah, melarang orang berdemo. Karena gak ada kepentingan. Gak ada kepentingan. Ya kayak saya menggembar-gemborkan masalah bank syariah. Dengan 1000 kekurangannya. Bukan saya kerja di BSI, salah lagi ya. Atau saya aparat hukum, nggak pernah ada foto kita dipajang. Pilihlah saya, kagak ada, ngayal juga kagak gitu loh. Tapi demi Allah, harus kita pandai. Kan masyarakat dengan agama. Kenapa? Karena pemimpin yang baik itu anugerah. Terserah mungkin caranya dengan dipilih atau dibaiat atau mungkin dia turunan raja atau apa, males. Itu cara-cara yang duniawi. Cuma dia akan menjadi sebuah anugerah buat rakyat yang baik. Saya akan pandaikan rakyat terus seperti itu, bukan menggiring ke satu partai. Gak ada, itu urusan masing-masing. Dimanapun partai kamu, jadilah orang soleh. Ya, jadilah orang soleh. Karena kamu tinggal di negeri yang seperti itu. Kenapa alasan Ustaz? Karena saya pegang hukum sejak zaman Nabi. Bahwa pemimpin tergantung rakyat. Kalau rakyatnya pinter, soleh, pemimpin itu anugerah. Allah akan berikan pemimpin yang baik. Tapi kalau rakyatnya tukang kantau, ya, maklaran semua, gimana cara ngambil untung, makan riba, pemimpinnya mirip. Kuncinya di situ. Nggak usah ribut masalah kelompok partai, itu mah politik. Politik nggak bisa dipegang. Kadang pro sini, kadang pro sono, betul? Sekarang rakyatnya mesti pinter. Karena Allah nggak jahat memberikan pemimpin yang buruk ke rakyat yang baik. Nggak ada ceritanya. Rakyatnya mesti pinter. Rakyatnya mesti ngejaga negeri di mana dia tinggal. Mesti mendoakan supaya jadi berkah. Allah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Kalau seluruh masyarakat di negeri, di bumi dan di negeri-negeri ini beriman bertakwa kepada Allah, Allah bukakan berkah dari langit dan bumi. Kuncinya masyarakat beriman dimanapun dia berada. Di sini kita belajar. Mudah-mudahan di sinilah banyak orang beriman, turun berkah nanti di sini insyaallah ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, baik. Jadi yang ketujuh, teman yang baik. Surat Al-Kahfi ayat 28. Allah boleh deketin. Jangan gampang berpaling gitu bahasanya. Kemudian jangan kamu berpaling dari mereka untuk mengharapkan perhiasan dunia. Jangan kamu mengikuti orang yang hatinya aghfalna, yakni Allah gofilkan, Allah lalaikan dari mengingat Allah, serta menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaannya itu melewati batas. Al-Kahfi ayat 28. Allah mengatakan dengan tegas, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawa. Jangan ikuti orang yang hatinya Allah bikin lalai dari agama. Nanti pilih yang kamu tahu, pilih yang paling bagus agamanya di antara mereka. Di antara yang paling buruk yang paling baik, di antara yang baik yang paling baik, begitu loh. Pilih, udah, nggak ada yang sempurna karena yang nyalek ini bukan lulusan pesantren semua. Nggak ada yang ngerti agama, cuma ada yang menjadi penyebab agama bagus karena mereka. Pilih, doain. Ya, karena kita nggak tahu Allah kasih hidayah melalui kita mungkin. Kayak anak sama bapak, anak sama orang tua. Kadang-kadang orang tua bermanfaat buat anak, tapi tidak sedikit Allah jadikan anak bermanfaat buat orang tua. Doakan. Itu yang sering terjadi dan memang itu yang paling baik. Ya, taib. Sehingga lihat yang paling baik, yang hatinya nggak Allah lalaikan dalam urusan keagamaan. Doain. La yaruddul qada illa du'a. Karena nggak ada yang bisa merubah takdir kecuali doain. Doain nih Masjid Nurul Hidayah, doain takmirnya, doain marbotnya, doain lurahnya, doain camatnya, wali kota, gubernur, doain pemimpinnya, semoga diberikan petunjuk dan hidayah juga penjagaan oleh Allah.
Ya mana kita tahu? Hal tunsuruna wa turzaquna bidu'afaikum. Kalian itu tunsuruna wa turzaquna bidu'afaikum. Kalian itu betul-betul tertolong dan diberikan rezeki karena ada dua orang lemah yang kalian mudahkan dalam hidupnya. Allahu a'lam. Ya. Kemudian yang kedelapan yakni mesti yakin akan pertolongan Allah. Cuma ya harus ngerti hukum sebab akibat, ya. Karena pertolongan Allah ini betul-betul akan datang buat orang yang memahami syariat. Orang yang memahami syariat. Ketika Nabi bersabda, "Wallahi la yutimmanna hadzal amr hatta yasira raqib min San'a ila Hadramaut la yakhafu illa Allah wadh-dha'ba ala ghanamihi walakinnakum tasta'jilun." Kata Nabi begini, demi Allah, Allah pasti menyempurnakan perkara ini sehingga ada orang yang berani jalan dari San'a, di Yaman San'a itu, sampai ke Hadramaut. Itu kalau di kita nih alas roban zaman dulu dah, nggak ada yang berani lewat gitu ya. Nanti ada waktunya orang tuh paham agama jalan dari San'a ke Hadramaut nggak takut. Nanti ada waktunya orang tuh nggak ngumpet-ngumpet bersyariat. Kok bisa? Karena tahu. Laki berani berpenampilan Islam. Kalau di fitnahnya kan, wah radikal, wah gini-gini. Pakai tanya, di mana letak kesalahannya? Kalaupun buruk, tampak diriku ini karena aku yang belum paham dalam beragama. Jangan cemooh syariat. Jangan cemooh syariat. Karena syariat urusannya ke Allah. Tegas, berani orang. Kenapa? Karena dia benar. Nah, dikatakan sama Nabi begitu. Nanti satu waktu demi Allah, pasti Allah sempurnakan syariat ini. Sampai ada orang yang berjalan dari San'a sampai Hadramaut nggak takut. La yakhafu illallah. Nggak pernah takut kecuali hanya kepada Allah. Bahkan dikatakan la yakhafu illallah wadh-dhi'ba ala ghanamihi walakinnakum tasta'jilun. Sampai-sampai dilihat kambing nyari makan bareng serigala. Yang nggak mungkin jadi mungkin. Walakinnakum tasta'jilun. Tapi kalian tergopoh-gopoh. Kalian pengen sekali ngomong orang paham. Kalian baru hijrah langsung kaku kayak behel. Semua orang salah. Yang benar cuma kalian. Ini Mas Bulo bro. Masalah buat lo. Jadi orang takut. Ya gue gak ada. Temen gue begini. Tuh itu yang sering terjadi. Agama menyeramkan. Ya udah dibilang petunjuk milik Allah, tugas kita cuma nyampein. Ada yang denger sekarang langsung dapat hidayah, ada yang nunggu Ustadz pergi dulu, ya gue paham deh gitu. Ada yang nunggu 2 hari baru paham, ada yang nunggu seminggu, sebulan, ada yang nunggu Ustadznya mati baru, oh ya gue baru paham deh. Macam-macam. Tinggal tergantung bagaimana kita mencerna kebaikan. Jangan sampai kita ngomong, oh bener juga, dulu Ustadz tuh waktu masih hidup pernah ngomong, Ustadz masih hidup. Sekarang udah the end, Ustadz udah selesai. Ya ayo dong, fastabiqul khairat. Dan yang ke-9, nah, tanggung nih tinggal 23 lagi. Ya enggak. Kirain sampai maghrib ya. Yang ke-9 sabar. Orang disuruh sabar. Ini sabar berat nih. Makanya sabar jangan menurut kita. Ya Allah Ustaz, aku tuh udah sabar Ustaz. Dari sebelum Ustaz ngerti sabar, aku duluan. Emang Tuhan dia? Sabar itu kembang. Buat orang yang beriman. Karena bahasa Tuhan itu, ya ayyuhalladzina amanu isbiru. Orang yang beriman sabarlah. Ini beriman kagak ngomong sabar. Pasrah ente, bukan sabar, beda. Ya aku sih Datat, aku sih sabar aja. Bukan sabar ibu, itu pasrah. Karena nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Kalau sabar itu ada action. Tetap berusaha. Walaupun belum sukses itu sabar. Bukan stay. Bukan diem. Nunggu diazab. Bukan gitu ya. Karena ada usaha. Kamu nggak setuju ya ada usaha. Tapi sabar dalam mendakwahinya. Nggak bisa langsung. Ya kita nikah sama perempuan itu kan anak orang laki. Yang kita nikahin. Dia sekarang istri kita. Tapi dia kan anak orang. Yang didakwahin sama ayahnya, betul? Sabar mendakwahi pasangan. Jangan ngambek dikit, cerai. Enteng bener tuh cerai di mulut, betul? Jangan. Didakwahin dulu.
Ya, insya Allah satu waktu nanti rezeki yang halal, sikap yang tegas, contoh yang baik membuat dia luluh. Sampai-sampai dari dia kesel ngeliat muka kita, kan banyak yang pegel sama lakinya. Saking pegelnya tuh diungkapkan dengan kata ketika pagi suami pergi, aduh dia pergi juga deh. Ketika sore, ya dia datang lagi. Belum berhasil jadi laki, jadi suami gitu. Tapi kalau bini udah ngeliat kita, aku tuh tahu udah setiap ngeliat muka suamiku kayak ingetnya pengen sholat aja. Lakinya marbot. Mertuanya takmir. Lihat lagi pengen sholat mulu ya. Suruh sabar. Suruh sabar ya. Al-Baqarah 153 tadi. Al-Baqarah 153. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru. Yang beriman sabarlah gitu ya. Jadi nggak bisa sabar tanpa iman. Nah, iman kita yang tahu deh. Iman kita yang tahu nih. Kalau iman lagi bagus, rajin sholat, rajin ngaji, rajin kajian gini. Kalau iman lagi turun, aduh. Kenapa Quran mesti tebel? Quran disalahin sama dia. Karena iman lagi turun. Kalau iman lagi turun, sampai lupa ngaji sebulan. Astagfirullahaladzim. Lebih fatal lagi, nggak pernah baca zikir pagi petang. Iman kalau lagi turun begitu. Masya Allah ya. Dan yang terakhir, silakan siapkan pertanyaan setelah ini ya. Yang ke-10, disuruh merenungkan kenikmatan surga dan azab neraka. Kalau punya waktu kosong, ingetin nikmat surga. Sama ingetin azab neraka. Pak, syariatnya begitu. Suruh cepet minta ampun di surat Al-Imran 133 itu. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum tadi. Wa janat arwas samawat uiddat lil muttaqin. Suruh cepat minta ampun dan minta sorga sama Allah. Walaupun kita belum masuk sorga sekarang, cuma paling enggak kita punya sifat penghuni sorga. Jadi orang yang qaribin hayyin sahlin, gampang akrab, lembut dan mudah gitu loh ya. Jangan sampai kita ini lupa itu gitu loh. Kemudian di surat Al-Imran ayat 185. Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziya 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ini sering kita dengar cuma jarang kita pahamin artinya nih. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti didatangi oleh kematian. Dan sakit itu bukan syarat mati. Ini kita kadang-kadang nganggap orang sakit mulu nih ketinggal matinya doang. Ente yang nengokin pas nyebrang serempet mati gitu. Suka kadang-kadang gampang bilang orang sakit bakal mati. Belum tentu. Nggak jadi syarat kalau sakit itu tohur. Ngurangin dosa. Bukan deketin mati. Salah. Orang suka salah paham. Sakit itu ngurangin dosa. Orang nggak pernah sakit malah bahaya. Makanya di Islam kalau orang sakit doanya apa? La ba'sa tohur insya Allah. Nggak apa-apa sakit ngurangin dosa. Jika Allah mengizinkan. Kan doanya gitu. Bahkan 3 hari kita sakitnya suruh wasiat. Cuma karena kita nggak kebiasa, digituin malah marah. Itu jarang nongol bro. Lagi sakit tat, udah seminggu. Serius loh ya. Kita tengokin malah lagi. Waalaikumsalam. Lu sakit. Kalau lihat gue sakit pakai nanya katanya. Udah berapa hari? Udah 7 hari katanya. Ya Allah, gue suruh gitu lagi sakit lagi berapa ya? 7 hari katanya. 7 hari kata Nabi, 3 hari aja suruh wasiat. Wasiat dia ngomong. Lah wasiat bukan suruh mati, emang kita mau sabar aja suruh wasiat, betul? Kan siapa yang tahu kalau kita punya utang? Utang kan bukan cuma fulus, utang puasa, utang janji, utang banyak. Nabi nggak nyolatin mayit yang berhutang. Boleh bu diingetin bu, kalau ibu lagi kurang-kurang enak nih udah 3 hari, kumpulin anak. Mau wasiat ini mah gitu. Gak usah pakai mukena jadi serem, gak usah begitu. Bapak juga boleh pak latihan begitu pak. Ya, ntar deh sore ngomong. Ini gak usah belakang sakit. Udah itu aja. Semoga manfaat insya Allah. Kalau ada yang mau ditanyain, foto silakan. Nah. Baik.
Fadal, fadal. Menurut informasi dilakukan pemerintah tanggal 29 informasi. Nah. Oke. Biasa pertanyaan menjelang Idul Adha begini nih. Ada yang nanya nih, bayar utang dulu apa korban dulu, terus kita begini. Orang itu aja di semua pengajian dia aja. Emang suka jadi gara-gara nanya gitu. Demen gak ada kajian lagi abis ini. Yang pasti itu khilaf ulama ya. Nah, kalau saya mengambil sikap yang Nabi sabdakan tadi, al-hajju arafah. Ulama nggak menyalahkan kalau mengembalikan hukum kepada matahari terbit di tempat dia tinggal. Ya, malis, nggak ada masalah, nggak ada masalah. Ya, jadi silakan. Kalau memang dalilnya kuat tentang masalah itu dan antum memilih pun nggak disalahkan karena ada khilaf ulama di situ. Nah, ya. Tapi kalau saya ditanya, saya akan mengatakan al-hajju arafah. Wallahu alam biswab. Wa barakallahu fikum. Naam. Silakan. Berikutnya kita orang muslim sholat 5 waktu dan banyak berdoa, tapi kita semoga selalu dalam kebahagiaan. Wa yakum insyaallah. Kita orang muslim sholat 5 waktu dan banyak berdoa, tapi juga karena banyak manusia yang hidupnya makmur dari hati. Kita muslim juga ingin banyak kata supaya bisa Iya, sebenarnya sih seperti yang saya sampaikan tadi bahwa la yarudul qada ila doa. Jadi ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Ya. Nah, doa siapa? Karena doanya sama, mencontoh Nabi yang sama di tempat yang sama, kiblat yang sama, hasilnya beda. Disitulah Nabi mengatakan, innar rajula la yuhramu rizqa bi dzambin yusibuh. Orang terhalang dari jawaban doa rezeki yang dia minta karena maksiat yang dia rutinkan. Sebenarnya kuncinya di kita sendiri. Karena Islam ini mengatakan yustajabu lil abdi. Islam sudah bilang semua doa pasti dijawab. Nggak ada doa yang nggak dijawab. Yustajabu lil abdi. Selama dia nggak berdoa dengan 3 doa. Malam yadu bi ismin, dia nggak doa buat dosa. Ada nggak doa buat dosa? Ada. Orang pacaran di pojokan rumah, ada hansip lewat, jangan kelihatan, itu kan doa tuh. Gak bakal dijawab tuh kalau kayak begitu ya. Atau apalah ya, korupsi berjamaah ya. Ya baiklah, kita mulai korupsi kita Senin ini, mudah-mudahan Allah mudahkan ya, amin. Ya, itu nggak bakal tuh. Dan banyak yang begitu. Ya. Kadang-kadang meeting buat nyolong, maling yang di kita kan lontaran kata-kata Islam itu kan udah biasa di mulut kan. Kayak tadi saya bilang orang Manchester United itu bilang alhamdulillah ketika menang kemarin ya cuma celotehan. Ya lu datang ya, ntar malam kita nyolong, insya Allah gitu ya. Mungkin di lisan sudah, cuma batil. Saya nggak katakan benar. Ini saya ngomong ini fenomena di masyarakat sama begitu. Bahkan banyak orang yang berbuat maksiat menjual diri saja. Ketika kita tanya sebagai wartawan syariah ke mereka, ini satu hari kamu menjual diri ke berapa orang? Tergantung sih, alhamdulillah sih di malam baru 2. Alhamdulillah, ajib. Ada yang berkata begitu, cuma di ujung lidah. Ya, kata-kata yang sudah membudaya di masyarakat tanpa makna sebenarnya gitu ya. Makanya kuncinya satu, ya hubungan kita dengan Allah bagaimana? Karena doa pasti dijawab. Ima dengan al-ma'unah, ima dengan istidraj. Kita berharap dengan al-ma'unah, ya, dengan isti'anah, dengan sobri wa sholah, dengan sabar dan sholat. Gitu ya. Allah musta'an. Nah. Yang disyariatkan dalam agama, setelah saya sholat itu kita berzikir. Ya. Ada 7 tempat dalam sholat yang kita disuruh meminta di dalamnya. Dari mulai kita berdiri, kita ruku, kita sujud, ya, kita i'tidal. Di beberapa tempat itu ada semua. Tapi kalau sudah salam yang Nabi contohkan, berzikirlah. Makanya assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum, astagfirullah. Kau suruh istighfar, karena jarang orang yang sempurna dalam sholat.
Bertasbihlah, bertahmidlah, bertahlillah. Itu yang disyariatkan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah. Ustaz mau tanya, apa yang menyebabkan seseorang diakhirnya? Wallahu a'lam bishawab ya. Kalau saya berhusnuzon sih sakit itu nikmat ya. Jika memang mendekatkan diri kita ke Allah. Yang bahaya sakit itu seperti azab yang membuat kita jauh dari Allah. Malah lari ke dukun ya, malah komplain dengan sakit, itu nggak boleh. Sakit itu nikmat, tahur insya Allah. Nah buat orang yang di akhir hidupnya sakit-sakitan, ya bersyukur dan bersabarlah. Karena semua orang tua pasti mengalami itu. Ya, ada saatnya mata kita ini nggak setajam dulu. Karena Allah pengen kita jangan terlalu banyak melihat dunia lagi. Telinga kita ini sudah mulai nggak seperti dulu mendengar. Mungkin Allah pengen kita nggak dengar yang lain lah. Ya, langkah kita pun sama. Mungkin Allah nggak suka kita keliling dunia lagi untuk melihat maksiat yang banyak. Ya, bersyukurlah karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak mungkin uji kita di luar batas kemampuan kita. Wallahu a'lam. Nah. Jika seorang laki-laki hanya pas-pas adanya, maka dua-duanya harus diberi. Ibunya, kok pakai nanya? Ibunya nomor satu. Ibunya ini udah orang tua segalanya. Ya Allah Pak, bahtera rumah tangga kita bisa berlabuh di surganya Allah. Kalau ridho orang tua kita dapat. Maka secantik apapun istri kita, selucu apapun anak-anak kita, sehebat apapun kita di mata karyawan perusahaan kita, tolong. Ibumu, ayahmu baru pasanganmu. Bukan untuk bersaing rasa dengan orang tua. Pasangan adanya di hati. Kalau kita peluk orang tua kita, dia pun memeluknya sama, gitulah. Karena nggak bisa dibandingkan. Ini kehidupan kita sendiri. Tapi orang tua ini parapin hidup kita untuk menggapai nikmatnya surga dengan ridho Allah. Allahu a'lam. Bagaimana hukumnya saat Ya Allah, udah begini cerita deh. Dan lagi enak nggak ngomong. Ya tinggal komplain aja sih. Nggak boleh. Ini suaminya dayus. Kalau udah nggak sanggup, laki-laki ambil sikap. Train. Ngapain didiemin orang berdosa? Emang perempuan setahun nggak butuh nafkah batin, betul? Akhirnya dia berbuat dosa, berbuat maksiat. Dosanya istri kan suami yang nanggung, betul? Jadi lelaki sejati, kenal baik-baik, berpisah pun baik-baik. Berikan alasan, kalau udah nggak suka bilangin. Lawang hak cerai di tangan suami kok. Tapi kalau istri sudah nggak kuat lihat suami yang kayak begini, Islam izinkan khulu. Khulu itu mengajukan pisah. Kenapa? Ada hak yang tidak dia dapatkan. Dan dia merasakan rumah tangganya membawa kepada kemaksiatan. Ya, karena saya ada juga yang tanya ke saya ini, bingung ngelihat ada pasangan ini suaminya tahu istrinya selingkuh, ya, tapi rela karena masih suka, cuman ada masalah batin yang dia nggak cukup. Ya biarlah sama yang lain, yang penting fisiknya sama saya. Dan si istrinya enjoy bermaksiat, anak yang jadi korban kan, lihat orang tua seperti ini. Harusnya kalau udah nggak sanggup nafkah kiri kanan lahir maupun batin, ambil sikap. Ya ceraikan, talak satu. Kamu berobat. Ya, berobat dengan betul. Bila kamu sudah sembuh, ya kan talak satu bisa nikah lagi. Lelaki itu greget, mau enggak, jangan mau yang enggak gitu loh, seger gitu loh. Harus begitu ya, wallahu a'lam. Nah. Salah menjaga ulama anak laki-laki dari suami pertama, pertanyaan suami yang kedua apakah mahram dengan menantu? Selama ada ikatan dia dengan yang suami baru, ya mahram jatuhnya. Mahram tapi bukan perwalian, ya. Mahram karena ikatan rumah tangga. Nah, jadi seorang suami ya mahram dengan anak bawaannya, istri, bahkan dengan menantunya. Allahu a'lam. Karena ikatan pernikahan ya, ikatan pernikahan. Saat kita berkorban menitipkan pada sebuah yayasan tertentu, namun kemudian hewan tersebut dijual oleh yayasan tersebut. Waduh,
Akadnya apa nih? Nitip apa jual beli? Kalau akadnya jual beli ya boleh-boleh aja sebelum jatuh keinginan kurbannya. Tapi kalau sudah menitipkan kurban dijual, ini yang haram. Namanya menjual barang milik orang tanpa izin orang yang punya, nggak boleh, nggak boleh. Ada gitu ya sebenarnya. Masa saya tadi ada yang saya baca yang dijual sepertinya kulit. Oh, wallahu alam bisawab, alokasi sesuatu yang bermanfaat untuk yang lebih bermanfaat. Khilaf ulama dalam masalah ini ya. Tapi sebagian mengatakan diperbolehkan. Contoh, panitia tidak bisa mengolah kulit dan beberapa bagian dari tubuh. Cuma ada beberapa orang yang membutuhkan. Maka nilainya itu diperbolehkan untuk dikembalikan kepada maslahat umum, untuk personal. Yang penting nggak kembali kepada si pemiliknya. Jadi hilaf, memang ada sebagian yang nggak boleh, tapi sebagian bilang boleh karena memang ijtihad, opini ulama, ketimbang nggak termanfaatkan, mendingan teralokasikan. Wallahu a'lam. Itu di kambing biasanya. Kalau di sapi kan soalnya bisa dibikin kerupuk kulit ya. Kalau kambing kan nggak bisa. Dialokasikan buat dijual, kemudian untuk kemaslahatan umum. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Umum, jangan buat pribadi, buat kemaslahatan umum. Wallahu a'lam. Kalau nasihat berat sekali. Apa? Minta nasihat masalah berat. Ayo, nah, lebih berat lagi punya anak perempuan sebenarnya. Kalau qabid alal jamri kata Nabi, kayak megang bara, dipegang panas, dilepas nempel tuh bara gitu loh. Kalau buat anak laki sih sebenarnya lebih metode pendidikannya sih sebenarnya nih. Udah gini kita yang pusing dah tuh. Ya. Kenapa dari awal nikah kagak nanya? Ya, perlu nih di sini kita bikin kajian daurah seharian ya, prawedding. Jadi menantu yang baik, anak yang baik, orang tua yang baik ya, harus kita kaji seharian nih. Karena ini memang ada kajiannya gitu lah ya. Jangan udah begini kita bingung, mangga udah petot busuk, tat gimana tat? Ya saya bilang, yang nanam siapa dulu? Urusan ngedidik anak ini ada metodenya, makanya ya. Anak laki itu dididik untuk menjadi pemimpin, perempuan dididik supaya nurut sama suami. Metodenya begitu. Buat anak laki ini jangan dibiarkan, tapi dibimbing. Anak perempuan diarahkan secara mutlak gitu loh. Sehingga kita akan controlling. Anak laki itu dekat ke mamahnya. Mamanya harus tahu, bukan memanjakan dia, mendidik dia jadi pemimpin. Sering diajak ngobrol tentang tanggung jawab ke depan seperti apa. Sehingga dia akan tahu di belakang nama dia itu ada nama orang tuanya. Kalau anak nakal, standar anak yarta wa yal'ab. Anak pasti begitu, bohong enggak. Cuma kalau nasabnya bagus, nasihatnya bagus, yang dilihat bagus, hatinya bagus. Satu waktu dia akan berkata yang bagus nanti insya Allah. Sama dengan pendidikan ke anak perempuan juga begitu. Jangan banyak dikasih pilihan, akhirnya nggak nurut. Mama beliin kamu baju yang terbaik, kerudung yang terbaik, sepatu yang terbaik, pakai. Nggak mau mah pakai. Ya didik seperti itu. Kamu mau kemana? Aku mau sama teman kumpul, hari ini bantu mama masak. Ya Allah, enggak usah ya Allah, mau minta tolong, bantu mama. Didik supaya dia nurut. Sering begini nikah dia bakal nurut. Karena butuh pelatihan. Kalau anak laki ya ajar dia untuk memilih. Coba kamu pilih baju mau pengen lihat. Oke, bagus, sepatu mana? Oke, yaudah. Kamu mau kemana? Kamu gini. Anak laki itu dididik untuk bisa memiliki sikap. Tapi sering diingetin. Yang diingetin yang penting, sholat. Udah zikir pagi belum, petang belum. Mama pengen tahu teman kamu, kumpul mama siapin makan, ajak teman kamu biar makan di sini, kelihatan temennya. Jadi kita orang tua ngerti. Atau sesekali papanya ngumpulin temen di rumah, anak yang laki suruh nyiapin minuman, sampai dia ngelihat, wow papa temennya dahsyat banget, karena dia suka melihat. Ya, jadi dia akan mencontoh. Karena sampai kapanpun my papa is my hero, sampai kapanpun seperti itu. Ya, Allahu a'lam. No. Apakah kita kalau kita tahu jelaskan Apa itu? ini bukan yang beli dulu bayarnya. Waduh, kajiannya bukan di sini bab ini. Ya pokoknya nggak boleh ada dua harga pada satu
jual beli gitu loh ya. Dalam artian ini di luar akad itu nggak diperbolehkan. Kalau sudah akadnya 1.000 ya 1.000, jangan dikemas, tidak ada nilai, itu nggak diperbolehkan gitu ya. Jadi atau mungkin satu barang yang nggak berubah nilainya sampai kapanpun, ya maka nggak boleh dua harga. Tapi kalau ada barang yang sepekan sekali berubah nilai, maka cash sama kreditnya bisa beda. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Antum tanya ke Ustadz Irwani Tirmizi lebih oke nih, karena bidangnya ya. Ustadz Aminur Bait dan lain-lainnya yang fokus di situ. Karena ini bahasan khusus. Sekarang ini banyak riba yang dikemas soalnya. Yang namanya lain, tapi ketika kita mendalami ya riba juga begitu ya. Biasa itu. Ini dok yang lanjutkan. Nggak mau tahu obat-obat. Mau sering kita nasihatkan. Iya. Sebenarnya yang memudahkan riba ini belum mau bertemu. Ayo takutlah kepada Allah. Gak ada yang menjamin umur kita sampai sedetik berikutnya. Gak ada yang menjamin umur kita sampai sore nanti. Takutlah kepada Allah. Kalau dibilang sempurna hanya milik Allah. Cuma ada proses mencapai kesempurnaan, kita belajar. Yang paling baik itu al-amal bi khawatimiha. Membaguskan akhir ketimbang awal. Karena orang tergantung akhir bukan awal gitu ya. Takutlah kepada Allah. Dan hati-hati dengan hal yang diharamkan. Karena setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram, neraka lebih berhak. Insya Allah. Kalau kita sering mikir kayak begini, Allah muliakan kita. Kita bapak, ini ibu, sering-sering bangun tahajud, lihat anak tidur. Apa kita tega ngelihat anak kita kasih barang haram? Sering lihat kayak gitu, mulut bakal basah mengatakan, u'izzukuma bi kalimatillahi tammah min kulli syaitan wa min hamatin wa min ainin lama. Ya, wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, tolong minta nasihat. Mulai pacaran Pak. Mohon doanya juga imajinasi keluarga. Yang nanya dulu sumuran dia gimana nih? Ya enggak. Ya ini muskilah sebenarnya. Sebenarnya kalau si anak laki sudah demen lawan jenisnya itu normal namanya. Alhamdulillah. Tinggal diarahin. Kadang-kadang kita suka salah ngomel tuh. Laki-laki, mama nggak suka kamu pacaran sama perempuan. Sama laki dia langsung betul. Salah ngomel. Ya memang kenyataannya begitu kan. Demi Allah kemarin saya boncengin anak saya lagi liburan nih. Di pesantren saya boncengin ngajar ke beberapa tempat. Saya naik motor dan dia tahu ayahnya kehujanan, ini kehujanan. Saya neduh di salah satu supermarket di daerah Cinere. Ya sebelah kiri itu ya, Polsek gitu ya. Kemudian neduh dulu saya, jadi ya, neduh ya. Pas kita neduh, di depan supermarket itu ada dua perempuan, ini berpenampilan muslimah, tapi berbuat tidak senonoh menjadi lesbian di depan. Ini bener Bu ya, bener, inilah kenyataan hidup, kamu harus lihat tuh. Makanya Buya nggak pernah ngomel kalau kamu seneng dengan lawan jenis, cuma belum saatnya. Ya belum saatnya. Kamu tuh pohon yang sedang ditanam sama Buya sama Mama kamu. Satu waktu kita pengen ngerasain buah yang kita tanam dari pohon yang kita tanam. Nah, jaga imanmu. Udah omongin. Orang anak perlu lihat realita. Karena memang insting manusiawi suka dengan lawan jenis di masa yang sudah sampai gitu loh. Itu butuh dialog. Dan kita jangan malu ngomongnya. Cuma dikemas aja bahasanya. Gitu ya. Masya Allah. Jadi jangan dibiarkan. Tapi jangan dilarang. Udah alhamdulillah ini bersyukur punya anak laki demen sama anak perempuan. Satu tahapan selesai. Dia nggak demen sama sejenis dulu. Karena ini zaman sekarang LGBT cari panggung. Dan memang sampai ya Allah ya Karim. Ini bukan lagi orang tua yang homo dan lesbian. SD, SMP, SMA sudah ada. Bahkan berpenampilan Islam. Bahkan saya ngelihat depan mata saya sendiri pasangan LGBT Keraudah minta. La haula wala quwwata illa billah. Tinggal diazab doang. Ada bukan tidak. Yang mau bilang apa? Semua pakai bendera HAM. Hak asasi manusia kan. Nah, ini diarahkan. Dikasih tahu tentang saatnya sudah sampai atau belum. Ya, kalau sudah layak jangan ditunda, nikahin. Berarti sudah siap. Dialog ilmiah. Kamu suka, tahu gak konsekuensi kamu suka sama anak orang? Kamu nikah. Kalau nikah tahu gak? Kamu harus memberikan nafkah. Kata Nabi, kasih makan, kasih pakaian.
2 yang mesti kamu bagi, waktumu untuk orang tua, waktumu untuk dia. 3 bahkan, waktumu untuk kuliah. Sanggup gak kira-kira? Belum sanggup mah, puasa sayang. Puasa. Itu loh, diarahin, jangan dibiarin. Kadang-kadang awas sama perempuan, ya laki digandeng laki sama dia. Sama-sama six pack lagi. Remeng gitu. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Pertanyaan tentang doa pada kedua orang tua Ustaz. Apakah doa ini juga berlaku untuk ibu sambung? Apakah dosa ibu sambung juga dapat dihapuskan oleh doa anak, walaupun baru masuk ke dalam keluarga setelah anak-anak itu besar? Ada doa yang umum, Allahumma gfiril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat man ahya'i minhum wal amwat. Kita minta ampun buat orang beriman secara umum. Ada doanya kan? Apalagi ibu sambung, lebih dekat. Yang nggak nyambung aja boleh didoain. Apalagi gitu. Siapapun yang meninggal laki-laki, Allahumma firlahu. Apalagi bapak sambung, kan gitu bahasanya. Boleh ya. Wallahu a'lam. Tapi jangan dibandingkan, tetap orang tua kandung nggak terbandingkan dengan sambung tadi. Wallahu a'lam. Berikutnya amalan apa yang bisa dilakukan? Taib. Yang pasti 10 hari bulan Zulhijjah. Ini Zulhijjah ini bulan Allah. Secara umum beramal solehlah di dalamnya. Secara khusus ada puasa sunnah 10 hari Zulhijjah. Dan ditekankan wajib, bahkan sebagian mengatakan wajib, sunnah muakkad namun wajib. Allah a'lam. Puasa Arafah. Tadi ya. Dan di dalamnya buat orang yang sudah berkeinginan untuk menyembelih, ya maka menyembelihlah. Ada sunnahnya untuk menahan, memotong kuku dan rambut. Nah, tapi yang paling utama berhaji. Karena ini ibadah yang paling tinggi buat orang Islam yang beriman kalau dia sudah punya kemampuan. Wallahu a'lam bishawab ya. Dan ingat, Idul Adha, Idul Fitri itu wajib bukan sunnah. Ya, makanya jangan sampai nanti ibu-ibu ada yang nggak melakukan sholat Id. Kok nggak sholat Id, Bu? Kita kan masak, bapak sholat, nggak begitu bahasanya. Bahkan sunnahnya puasa dulu, sholat, menyembeli, baru batal. Itu sunnahnya. Jadi kalau Nabi itu puasa sampai selesai sholat, menyembeli, masak, makan yang dimasak, baru batal. Itu Nabi. Tapi bukan berarti kita nggak bisa nggak nastar, beda ya. Boleh-boleh aja. Yang penting selesai sholat kita batal. Itu yang paling utama. Wallahu a'lam bishawab. Sama saya pesen, jangan sampai ibadah korban kita ini merusak tempat ibadah. Di masyarakat kita ini membiasakan naruh hewan korban di masjid. Jangan. Masjid itu tempat sujud, bukan penampungan hewan. Makanya di Mekah itu ada Jabal Kurban. Dekat Jabal Nur di bawah itu ada suk kurban itu ya. Jadi bukan di Masjidil Haram kumpulnya. Nah, kita kebiasaan karena nggak punya lahan, masjid dipakai buat ngumpulin hewan. Jangan. Akhirnya mengganggu orang sholat, haram hukumnya nanti. Ya, alangkah baiknya cari lahan kosong ya, untuk bisa menampung hewan korban tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Baik, khalas. Satu lagi kali ya. Ustaz, anak pernah dengar cerita zaman Rasul, sahabat-sahabat mengadu kepada Rasul tentang istri mereka, disarankan untuk memukul. Setelah sahabat pulang, sahabat melakukan apa yang disampaikan Rasul. Berdasarkan hadisnya, istri sahabat ramai-ramai mendatangi Rasul, protes tentang sahabat kepada mereka, mendatangi ramai-ramai kepada Rasul. Apakah bisa disebut protes kepada pemimpin? Bisa disebut demo zaman sekarang? Itu kan protes dalam artian bukan seperti yang kita lihat sekarang. Ya, kita demonya nggak, kalau dulu sahabat kumpul, auzina ya Rasulullah, wasiatkan kepada kami, nasihatkan kepada kami. Ya, itu bukan demo. Kalau kita kan turunkan fulan, ganti fulan, beda babnya. Dulu orang datang ke Nabi berbondong-bondong, ya Rasulullah ausina, ya Rasulullah atina nasihat. Beda sekali. Dan jangan diterjemahkan itu demo. Adapun tentang masalah hilaf antara Ali dengan siapa? Aisyah sudah bertobat, sudah selesai urusannya. Dan itu ijtihadnya para sahabat maksum, orangnya tidak. Beda dengan kita. Kalau kita kan bawa bendera ADART kelompok. Ya, kalau kelompok ini yang naik, kelompok ini demo, nggak setuju. Ya seakan-akan negeri ini jadi pasar.
untuk mengaplikasikan ADART kelompok masing-masing. Ini yang sangat disayangkan. Makanya udah jangan dibikin bingung, jadilah rakyat yang baik. Beragamalah dengan cara yang baik dan kita pegang syariat Islam. Pemimpin yang baik tergantung rakyat yang baik. Ya, semoga Allah muliakan kita insyaallah. Jaga ukhuwah di antara kita, yang bosan saling mendoakan, doakan diri kita, keluarga kita, doakan nih masjid kita Nurul Hidayah. Semoga dijaga selalu oleh Allah sebagai taman-taman penyubur iman ya. Dan doakan negeri kita tercinta Indonesia agar dijaga ukhuwah kebangsaannya. Dan begitulah semoga Allah selalu jaga para pemimpin di negeri ini dan diberikan petunjuk dan hidayah insyaallah ya. Minta maaf kalau ada kekurangan, kesempurnaan hanya milik Allah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.